Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Ibu-ibu yang muda-muda semua ini, saya melihatnya senang, seger-seger semuanya, fotonya keren semuanya. Hatur nuhun, nasihatul Aisyah Jawa Barat, khususnya kepada Ibu Dewi Mulyani, Ketua Umum, juga Ibu Teh ya, saya bilangnya Teh aja karena masih muda, Teh Herti Nopianti, ini semuanya anak-anak saya. Masih muda-muda semuanya, dan tentunya ini ibu-ibu muda yang hebat-hebat, ibu-ibu nih tangguh nih. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bertatap maya di sini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ya Bu ya. Saya bisa menjadi host ya Bu ya. Saya mau share. Ya, sebentar. Belum. Sudah. Oh ya. Ibu-ibu, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memberikan mudah-mudahan sih niatnya mencerahkan, mudah-mudahan semuanya tercerahkan, berkahlah semuanya ya Bu ya. Judul yang diminta adalah membangun keluarga muda tangguh begitu. Jadi ketika awal saya mendapatkan judul, saya langsung cari di kamus apa sih yang namanya tangguh begitu ya. Rupanya yang namanya tangguh itu, sebentar Bu, ini supaya hilang ini. Nah, yang namanya tangguh itu kurang lebih ini artinya sukar dikalahkan, kuat atau mungkin kuat sekali, punya keandalan tertentu, kukuh dan tabah, juga tahan dalam kurung katanya sih dalam kaitannya dengan menderita. Jadi ada penderitaan. Jadi ketika saya melihat ini, nampaknya untuk mencapai tujuan bahagia, begitu ya, untuk mencapai tujuan hidup yang bahagia, itu tuh implisit di dalamnya harus punya karakter atau sifat-sifat keinginan tertentu yang direalisasikan dalam suatu perilaku yang berkenaan dengan sukar dikalahkan, kuat, punya keandalan, kukuh, tabah, dan tahan menderita begitu. Nah, dari sini saya meyakini bahwa kalau begitu untuk hidup itu tidak bisa kita itu lepas dari masalah begitu. Dan ternyata banyak ada mungkin ada sampai 9 atau 10 ayat yang menyeratkan bahwa bukan menyuratkan malah ya, jadi tersurat itu yang menyatakan bahwa kita itu akan menghadapi ujian, akan menghadapi kesulitan, akan menghadapi cobaan, pokoknya masalah lah intinya. Misalnya kita simak di sini ya, ketika Al-Insyirah ayat 5 dan 6 itu menyatakan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 2 kali diulang kesulitan. Jadi di situ ada kesulitan. Walaupun nanti diakhiri dengan kemudahan. Jadi artinya ada setelah kesulitan, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Berarti satu poin di sini, ada sulit gitu. Kemudian ketika di Quran surat Muhammad ayat 4, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, seterusnya. Kemudian demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian dari kamu dengan sebagian yang lainnya. Jadi ada ujian gitu ya. Jadi ada orang lain, ada situasi, ada kondisi, ada keadaan, ada orang, ada benda, ada peristiwa, itu tuh sebagai ujian katanya. Nah, kemudian di Al-Baqarah ayat 214 juga menyatakan bahwa apakah
kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan. Jadi ada cobaan juga di sini. Jadi artinya tadi singkat katanya adalah ada ujian, ada kesulitan, ada cobaan, pokoknya masalah di dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, tentunya dalam kaitannya dengan judul yang kita kaji berkaitan dengan keluarga tangguh ini, maka kita membutuhkan kekuatan, jadi kitanya harus kuat, tidak mudah putus asa, harus bertahan, tekun berusaha, punya komitmen yang tinggi pada tujuan yang ingin kita capai begitu. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada tunjuk satu saja orang yang tanpa masalah. Jadi semuanya punya masalah. Jadi permasalahannya adalah gini Bu, permasalahannya ada orang yang baper gitu ya, baper terus mudah misalnya di medsos langsung dikatakan oh dia begini apa segala macam. Jadi orang tahu bahwa dia ada punya masalah. Kemudian ternyata ya bisa teman makan teman apa segala. Oh, jadi dia itu sedang bermasalah dengan temannya. Oh, ternyata ya dia begini. Oh, jadi di keluarga apa segala macam. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang kalem, diam. Yang kalem diam itu belum tentu dia nggak punya masalah, Bu. Kalau kita melihat tadi ya di dalam kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah universal, semua orang itu terkena, jadi sebetulnya tidak ada seorang pun yang tanpa masalah. Apalagi nabi-nabi gitu ya. Nah, nabi dan rasul itu banyak sekali permasalahan. Dan kita di sini yang sekarang kalau saya lihat fotonya itu, wah banyak yang tersenyum gitu, yang segala macam. Sebetulnya semuanya punya masalah begitu ya. Nah, tetapi permasalahannya dari masalah-masalah yang tadi itu kita harus kuat, tidak mudah putus asa, bertahan, kemudian tekun ya, terus-terus berusaha, punya komitmen yang tinggi. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan tema kita ini, berkaitan dengan keluarga, juga kita bisa melihat di sini ada hadis, At-Tabrani itu menyatakan bahwa barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh, Bu, separuh gitu. Jadi berarti masalahnya itu banyak, besar pasti. Karena apa? Karena ini merupakan separuh dari agama. Begitu. Nah, jadi itu bukan menjadikan kita jadi ngeri ya, takut ya, bukan itu. Karena mau nikah tidak nikah pun tetap punya masalah begitu. Nah, tetapi ini adalah untuk menyempurnakan gitu ya. Jadi kan nanti kita lihat di sini ternyata ibu-ibu di sini kan mungkin ada yang masih lajang, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Di sini adalah masa persiapan membangun keluarga, gitu ya. Kemudian tentunya juga mungkin rata-rata sudah berkeluarga, tetapi termasuk sebagai keluarga yang muda, begitu ya. Nah, jadi di sini itu kita semua adalah ingin membuat keluarga yang ibu-ibu muda tadi itu tangguh gitu. Nah, nanti kita akan kaji menurut kajian keilmuan psikologi dan berkenaan dengan Islam gitu ya. Nah, ini saya menggunakan buku, jadi saya ini sedang mencontoh ustadz-ustadz yang keren-keren itu selalu ada rujukannya ini gitu. Nah, jadi saya ingin membawa ibu-ibu seperti ini supaya ibu-ibu bisa mengecek juga, jadi gitu ya. Nah, saya menggunakan ini buku jadul, Bu, tahun 86, mungkin dari ibu-ibu ada yang belum lahir begitu ya. Jadi maksud saya begini, ini adalah buku yang tidak lekang oleh waktu, jadi masih bisa dipergunakan, dan terutama saya ini kasih merah, mengapa? Karena Duval ini dan Logan, terutama filenya itu membahas itu berkaitan dengan ikatan perkawinan gitu ya, ada pernikahan gitu. Sementara ada beberapa buku yang berkaitan dengan keluarga, tetapi saking modernnya begitu ya, dalam tanda petik modernnya itu nggak ada ikatan pernikahan begitu. Jadi saya menggunakan buku Duval ini. Tetapi inilah yang paling untuk kita ya. Di sini menyatakan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan.
kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, jadi nanti ada mempunyai keturunan atau mungkin juga dititipinya dengan adopsi untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggotanya begitu. Nah, Duval ini membuat suatu tahapan, 8 tahapan perkembangan keluarga. Nah, ini punten saya matikan dulu. Saya bawa yang satu lagi. Nah, ini. Nah, ini Bu. Ada tahapan keluarga menurut Duval tadi. Ini menghayati screen ini. Ibu-ibu bisa melihat screen-nya ya, Bu ya? Bisa Bu, bisa. Ya, ini saya sengaja screen-nya itu ada bunga, kemudian bunganya itu sedang ditiup angin begitu di sini. Jadi ada bunga beserta kelopaknya, ada daunnya, dan anginnya ini kelihatannya kenceng Bu. Nah, ini saya ingin memperlihatkan ini bagaikan setiap bunga, setiap kuncup ini tuh kurang lebih seperti keluarga begitu. Nah, tetapi keluarga ini jadi si bunga-bunga ini itu tuh begitu lentur Bu, jadi bisa mempertahankan dirinya tidak patah Bu, jadi gitu ya. Jadi kita hayati seperti ini. Nah, ketika kita melihat ini, coba kita 8 tahapan tadi menurut Duval. Sebelumnya Duval itu mengantarkan ada prinsip umum seperti gini. Walaupun tahap perkembangan keluarga terjadi secara unik individual, namun secara umum polanya tuh sama gitu. Jadi dia itu punya tahapan-tahapan karena pada dasarnya tuh setiap tahapan itu relatif sama, ada pola umum. Kemudian tahapan perkembangan keluarga itu dibagi sesuai kurun waktu tertentu yang dianggap stabil. Jadi nanti ada keluarga tertentu, misalnya baru menikah, seperti itu ya. Jadi ada kurun waktu tertentu, kemudian tahap perkembangan keluarga ini memiliki tugas dan fungsi tertentu. Nah, ini saya menggunakan keluarga ideal dulu, Bu. Nanti permasalahannya kita kaji di dalam diskusi tentunya. Nah, ini tahapannya. Nah, ini ada 8, saya lihat yang pertama dulu. Ini ada keluarga dimulai saat individu membentuk keluarga melalui pernikahan ya. Tadi Duval itu menekankannya melalui pernikahan. Dia ada perkawinan atau pernikahan di sini. Pada dasarnya dengan pernikahan itu meninggalkan dalam tanda petik keluarga masing-masing secara fisik atau psikologis. Jadi masih ada kadang-kadang ada yang masih di mertua indah misalnya seperti itu ya, tinggalnya tetap ada juga yang berpisah gitu ya. Jadi punya ngontrak rumah atau misalnya punya rumah sudah menyicil apa segala macam gitu ya. Jadi bisa secara fisik itu meninggalkan keluarga yang lamanya, tetapi pasti harusnya secara psikologis itu dalam tanda petik meninggalkannya gitu ya. Nah, kalau di psikologi, setiap fase perkembangan itu mempunyai tugas perkembangan ibu-ibu. Nah, tugas perkembangan ini seperti kita inilah di posyandu kan kadang-kadang kalau kita melihat bayi itu kan misalnya sekian bulan udah bisa tengkurap, sekian bulan udah bisa duduk, nah gitu. Itu adalah tugas perkembangan, Bu. Nah, di dalam keluarga pun itu ada tugas perkembangan. Jadi ketika awal adalah membina hubungan intim yang memuaskan. Nah, intim itu bisa macam-macam dalam kaitannya dengan seksual ataupun dalam kaitannya dengan keikatan gitu, keikatan emosional gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh harus bisa membina hubungan intim yang memuaskan. Jadi artinya keduanya, Bu. Jadi bukan salah satu saja. Jadi keduanya. Jadi keduanya memuaskan itu tidak mudah gitu. Jadi seringkali kalau tidak memuaskan di satu pihak itu biasanya tinggal tunggu waktu kapan meledaknya gitu ya. Karena pada dasarnya itu ada efeknya gitu. Nah, kalau dalam psikologi itu seperti itu. Jadi membina hubungan secara intim yang memuaskan, membina hubungan dengan keluarga lain, dengan teman, dengan kelompok sosial dan yang lain-lain begitu. Karena pada dasarnya dia itu seseorang menikah itu membentuk satu keluarga dan dia berada di dalam tatanan sistem
masyarakat luas gitu di dalam tatanan sistem keluarga, famili gitu ya, saudara-saudara, kemudian RT RW dan menjadi apa sih anggota masyarakat yang besar seperti itu. Nah, ini seringkali dengan tugas perkembangan ini punya permasalahan khusus, yaitu yang tadi ya berkaitan dengan hubungan intim yang memuaskan itu bisa seksual atau peran pernikahan, berbagi emosi dan segala macam. Nah, ada lagi permasalahan-permasalahan misalnya mereka itu menikah karena dijodohkan, karena hukum adat, kemudian asisten rumah tangga juga kadang-kadang menjadi suatu permasalahan tertentu gitu. Nah itu karena biasanya ibunya atau ayahnya yang memberi kendali di dalam suatu keluarga, sekarang dia yang harus pegang gitu ya, pegang tampuk kepemimpinan misalnya. Nah itu tuh kadang-kadang menjadi permasalahan. Nah kemudian biasanya dalam perjalanannya itu tuh setelah beberapa tahun, misalnya 1 tahun, 2 tahun begitu, itu ya biasanya sudah mempunyai anak gitu ya, ada kelahiran anak itu sampai babyhood lah gitu ya, kalau kita mah orok lah ya gitu ya, bayi gitu. Nah jadi dari bayi sampai bayi yang sudah bisa jalan lah gitu ya, anak-anak kecil lah yang masih dikatakan bayi itu. Nah, itu punya tugas perkembangan menjadi orang tua. Jadi kalau tadi itu yang belum punya anak itu masih seolah-olah masih bisa berperan sebagai hanya pasangan saja gitu. Nah, sekarang ini menjadi orang tua. Nah, menjadi orang tua membangun hubungan yang memuaskan dengan pasangan. Jadi biasanya ini rentan juga karena ada permasalahan-permasalahan ini. Jadi berkaitan dengan misalnya mulai ketika hamil atau dan segala macam itu, atau misalnya sekarang kita lagi pandemik, misalnya ada kesehatan fisik, kemudian masalah sosial begitu. Kadang-kadang imunisasi bayi pun itu menjadi masalah gitu. Dalam arti bahaya nggak sih? Kemudian itu memerlukan konseling perkembangan, misalnya ternyata bayi saya kok belum bisa ini dan segala macam gitu. Nah itu ada konseling perkembangan gitu ya, perkembangan anak atau perkembangan dalam kaitannya dengan keluarga, itu permasalahan-permasalahan yang seringkali muncul. Dan kemudian ada selanjutnya biasanya, nah ini anak-anak sudah masuk usia PAUD gitu. Nah ini ujian usia PAUD itu biasanya tugas perkembangannya menjadi lebih lebih banyak begitu ya. Jadi memenuhi kebutuhan keluarga, tempat tinggal, privasi. Jadi biasanya yang tadinya rumahnya itu atau lingkungan rumahnya itu cuman butuh 2 kamar saja udah cukup. Nah sekarang itu biasanya dengan anak yang sudah PAUD itu biasanya butuh ruangan lebih banyak begitu. Nah ini adalah tugasnya untuk kita terus berkembang mengembangkan diri. Nah biasanya permasalahan-permasalahan itu biasanya kalau anak-anak kecil itu PAUD itu sudah ini ya, sudah bahasa Sunda nalaktak begitu ya. Nah itu kadang-kadang tuh suka ada kecelakaan, kemudian misalnya udah mulai sekolah ketularan, misalnya jadi pilek atau dan sebagainya. Dan biasanya juga masalah keuangan itu bertambah tuntutannya. Mungkin sampai di sini nih ibu-ibu ya, karena kalau nanti kan sampai masa tua kayaknya nggak kita bahas dulu, atau mungkin bahasannya nanti gitu ya. Saya kembali lagi ke PPT yang ini. Nah, ternyata kenapa Bu? Gitu ya. Kemudian saya kembali lagi ke sini ya Bu ya. Nah, ke sini. Nah, tadi sudah ada tahapan-tahapan. Jadi di dalam setiap tahap itu memang kita punya masalah tersendiri yang harus kita selesaikan. Nah, sekarang penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini saya pakai bukunya Olsen, kemudian ini ada quality. Jadi ternyata setelah saya pelajari, yang namanya keluarga tangguh itu kurang lebih berkaitan dengan strong families gitu ya, kalau artinya di sini ya. Nah, saya akan bahas satu-satu ya Bu ya. Jadi di
sini ada untuk menjadi keluarga tangguh itu kita harus punya ini nih, ada 6 hal ini, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah ini, punya apresiasi dan afeksi. Jadi kita itu punya tugas bagaimana supaya hubungan satu sama lain itu di dalam suatu pernikahan atau di dalam suatu keluarga itu harus merawat dan menjaga satu sama lain. Jadi enggak gini, ketika misalnya pacaran mah di apa, atau bukan pacaran, apa namanya sih, ta'aruf, nah ya, ketika ta'aruf menjaga gitu ya, katanya sih setelah menikah mah udah topengnya teh udah ngebuka semuanya gitu. Nah jadi udah nggak hubungan itu sudah tidak dirawat, dibina, tidak dijaga lagi. Pokoknya mah udah aja lah gitulah, TST aja gitu. Nah, tidak, tetapi katanya untuk menjadi keluarga yang tangguh itu tuh dengan pasangan yang tangguh gitu tuh harus membina suatu persahabatan. Jadi bukan kayak musuh tetapi harus bersahabat gitu. Jadi kalau sahabat itu kan saling menjaga, saling merawat, saling menghormati gitu. Jadi ada apa sih keinginan-keinginan pribadi dari seseorang itu harus dihormati. Jadi dari pasangan kita dan dari anggota keluarga yang lain itu harus dihormati kayak seperti itu. Jadi artinya tidak memaksakan kehendak gitu. Jadi kalau misalnya di dalam konteks interaksi itu tidak otoriter begitu ya, tidak otoriter tetapi menghormati keinginan-keinginan secara individual. Kemudian menjaga agar tetap dalam kondisi senang. Jadi gini, ya kayak lagu Kus Plus kali ya, jadi hati senang walaupun tak punya uang gitu ya. Jadi dalam arti kayak gini, ekonomi, jadi artinya finansial itu pasti itu mah dasar, kebutuhan dasar itu harus terpenuhi ya. Tetapi tidak harus berlebihan kan gitu ya. Nah, jadi ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dipenuhi secara minimalis gitu, tapi tetap dibuat situasinya itu senang. Misalnya kalau mungkin bahasa akhlak Islam sih mungkin qanaah gitu ya. Jadi menerima terus selalu bersyukur, qanaah gitu. Kemudian dalam berinteraksi dengan orang lain juga bagus interaksinya seperti itu. Dan kemudian biasanya keluarga yang tangguh itu biasanya diselipkan dengan humor. Nah, humornya yang tadi dikatakan oleh Duval itu ada hal yang sifatnya universal umum, tetapi ada hal-hal yang sifatnya individual. Nah, di dalam setiap keluarga itu punya cara-cara tertentu, punya humor-humor tertentu yang satu dengan yang lain itu berbeda, tetapi humornya itu harus ada, katanya itu tuh bumbu penyedapnya Bu gitu ya. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan komitmen. Nah, sekarang ini nih yang sering kali menjadi masalah begitu ya. Judulnya apalagi sekarang itu ada banyak berita lah di media sosial itu berkaitan dengan selingkuh lah, punya gebetan baru apa segala macam. Nah, ini adalah berkaitan dengan komitmen. Nah, juga kadang-kadang nggak punya gebetan baru gitu, tetapi seolah-olah tingkat komitmennya itu rendah gitu. Nah, diperlihatkan dengan apa? Yang pertama adalah komitmen ini harus dipupuk berkaitan dengan kepercayaan. Jadi supaya pasangan kita itu percaya pada kita. Itu salah satu berkenaan dengan komitmen. Misalnya gini, saya punya HP. Nah, kemudian HP-nya teh dikunci, ada password-nya apa segala macam gitu. Terus ketika saya buka, kemudian pasangan rada melirik sedikit, di itu ya, di keep gitu ya. Gitu. Nah, itu berarti tidak memupuk kepercayaan pasangan begitu. Nah, ini salah satu indikator komitmen yang rendah begitu. Walaupun mungkin itu sebelumnya tidak ada apa-apa, tapi perilaku, ekspresi, gestur tubuh seperti itu tuh memperlihatkan bahwa kita punya komitmen yang rendah dalam kaitannya dengan pernikahan, dalam keluarga gitu. Harusnya ya kita nggak punya sesuatu apa yang lain gitu. Jadi artinya di sini mementingkan kejujuran, kemudian tetap teguh akan tujuan pernikahan gitu ya. Jadi memang niatnya teh memang pengen akur, pengen membangun secara konstruktif yang sama-sama mencapai tujuan sakinah mawaddah warohmah misalnya seperti itu.
Ya, seperti itu. Kemudian komitmen itu juga menjaga kesetiaan gitu. Jadi kurang lebih hampir sama seperti yang tadi di atas. Kemudian berbagi dengan pasangan. Jadi berbagi berita, berbagi apa sih informasi tertentu sehingga menjadi satu kesatuan gitu ya. Jadi itu merupakan satu bentuk realisasi bahwa kita itu tetap memegang teguh pada kesepakatan kita gitu. Nah, itu berkaitan dengan komitmen. Nah, kemudian positive communication. Nah, jadi seringkali kita berhubungan gitu ya berinteraksi dengan yang lain itu ada kata-kata kita ngobrol dan segala macam tetapi tidak positif. Jadi interaksi atau komunikasi kata-kata yang dipilihnya itu eh, tidak bagus gitu loh, tidak konstruktif. Jadi yang harus yang harus disiasati ketika komunikasi itu adalah komunikasi yang dua timbal balik gitu ya. Jadi ada dua arah timbal balik, kemudian yang harmonis. Nah, yang harmonis itu komunikasinya harus positif, di antaranya indikatornya atau caranya adalah tidak lupa menyisipkan pujian gitu. Jadi misalnya kita mau menegur tetapi tidak ada salahnya kita melihat dulu hal yang positif dengan cara nanti ini udah bagus sih tapi kayaknya lebih bagus kalau gini 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 deh. Nah, jadi di situ tuh menyisipkan pujian tetapi sebetulnya mau memberikan suatu nasihat misalnya gitu. Kemudian komunikasi itu berbagi perasaan. Jadi kadang-kadang gini, misalnya ada dalam suatu pasangan itu ada apa ini kok tiba-tiba jadi ada garis ya, ada yang hijau-hijau. Ada berkomunikasi berbagi perasaan misalnya gini sedang menginformasikan bahwa ini saya sedang sedih nih sekarang lagi gini 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 terus komunikasinya nggak positif misalnya yang gitu aja misalnya. Nah seperti itu. Nah itu berarti tidak bisa berbagi perasaan. Jadi artinya kadang-kadang ada yang tidak mau menginformasikan perasaan apa yang sedang terjadi atau mau memberikan memberitahukan perasaan apa yang sedang terjadi, tapi responsnya itu tuh tidak positif. Nah, ini yang diminta adalah positive communication. Karena masalahnya gini, ibu-ibu semua, jadi ketika pasangan itu keluarga itu tuh kayak kita bertepuk tangan Bu gitu. Jadi kalau satu tangan saja itu mah jadi bukan bertepuk tangan itu mah hahihi dan kalau enggak menampar gitu ya. Nah, jadi tapi kalau ada dua, nah begitu. Nah, apalagi kalau misalnya yang bagus itu keluarga tangguh itu tekanannya tuh sama Bu dari dua pihak tuh begini. Ada juga sih yang bertepuk tangan tuh begini. Nah, kalau begini berarti satu yang berusaha, yang satu lagi mah nampanan aja gitu ya. Jadi diem aja gitu seperti itu. Nah, jadi keadaan seperti itu kemudian dalam berkomunikasi berusaha menghindari kesalahan. Jadi artinya saya mah begini atas weh gitu. Nah, itu jangan dan kemudian berkompromi gitu. Jadi kadang-kadang semuanya itu berdasarkan instruksi. Nah, harusnya mah nggak seperti itu. Bisa menyetujui bila pasangan dia tidak menyetujui sesuatu, misalnya dia mah nggak mau saya mah yang ini nggak mau ya, ya kita tuh harus oh dia berarti nggak mau seperti itu ya sudah gitu. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah enjoyable time together. Jadi di sini memiliki waktu berkualitas dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi punya waktu khusus gitu untuk berbarengan. Kemudian nah ini yang harus digarisbawahi bahwa memiliki prinsip hal-hal yang baik itu membutuhkan waktu gitu. Jadi nggak bisa udahlah TST aja lah itu nggak bisa karena itu tuh ada suatu proses. Jadi proses itu membutuhkan waktu dan harus keduanya itu menikmati kebersamaan satu sama lain. Jadi nggak bisa hanya salah satu aja gitu ya. Jadi itu tadi kayak otoriter tadi ya memaksakan kehendak begitu.
Dan biasanya saat-saat untuk time together itu biasanya sederhana, jadi nggak usah yang mahal-mahal gitu. Jadi tanpa biaya pun bisa sih sebetulnya begitu. Nah kemudian berbagi waktu gitu, jadi harus memang disisihkan seperti itu ya. Jadi harus niat. Bluetooth mode. Dan kemudian ini dua hal lagi yang ini berkaitan dengan spiritual well-being and share values. Jadi di sini ada suatu rasa kesejahteraan bareng-bareng dan men-share nilai gitu. Jadi ada satu value, ada satu nilai yang memang disepakati bersama gitu. Nah, jadi ini berkaitan dengan memiliki harapan atau tujuan yang sama gitu. Jadi kalau tujuannya itu berbeda, nah, itu yang jadi masalah, harusnya tuh bareng-bareng begitu. Jadi misalnya, aduh ingin ke surga bareng-bareng seperti itu ya. Kemudian ya baiknya ya sama, jadi kadarnya tuh kurang lebih jadi berbagi ini value berkaitan dengan spirit kasih sayang. Jadi artinya misalnya kalau ada pasangannya yang mau misalnya memberi pada orang lain gitu, yang lainnya itu memang mendukung, oh iya ya benar harus gitu. Jadi jangan ya ulah tuh, nah gitu. Jadi spiritnya itu berbeda begitu. Kemudian punya etika, jadi aturan-aturan main berkaitan dengan keimanan ini, values tadi ya, spiritual values itu yang sama gitu bersama. Kemudian values-nya, nilai-nilai itu harusnya punya spirit, punya energi, punya keinginan untuk bersatu dengan umat manusia secara keseluruhan. Jadi misalnya, yuk kita tolong tetangga kita yang begini, yuk kita ini sekarang segala macam. Nah itu biasanya spiritual being itu makin mengokohkan pasangan dan keluarga seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini, ability to manage stress and crisis. Jadi ada punya kemampuan untuk mengelola stres dan tadi dasarnya diawali dengan bahwa hidup ini adalah banyak masalah gitu. Jadi selalu kita itu dihadapkan dengan ujian, kesulitan dan cobaan gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya ujian, kesulitan dan permasalahan itu harus dikelola, Bu. Harus dikelola, harus ditata sedemikian rupa si stres itu dan si krisis itu. Jadi tadi yang saya gambarkan tadi itu si bunga itu kan ketiup angin seperti itu. Nah, itu harus ada satu sistem tertentu bagaimana menghadapi suatu keadaan yang tadi angin yang mungkin kencang, mungkin hujan, atau mungkin kalau di daerah 4 musim ada salju, misalnya seperti itu. Nah, keadaan-keadaan itu harus dibuat sedemikian rupa, ditata gitu untuk mengelola stres gitu. Nah, ini caranya adalah kita harus memiliki kemampuan beradaptasi gitu. Jadi nggak bisa kalau nggak adaptasi, kan tadi si bunga itu juga kan ada daya adaptasi, ada daya lenturnya begitu. Kalau tidak ada daya lentur itu akan patah begitu. Nah jadi harus punya kemampuan adaptasi. Dan biasanya kemampuan adaptasi ini tidak begitu saja datang, kadang-kadang ada di dalam diri kita, tetapi juga kadang-kadang kita tidak punyai itu. Nah, biasanya bisa saja pasangan yang mempunyai daya adaptasi itu. Nah, itu biasanya bisa di-share, bisa berbagi. Nah, sehingga kita jadi dikuatkan gitu. Nah, kemudian melihat krisis itu sebagai tantangan dan peluang ini tuh harus dipunyai oleh kedua belah pihak. Jadi jangan punya seorang. Jadi kadang-kadang gini, falsafah kehidupan itu hanya saat pragmatis, aku mah engkewe lah gitu, bukan engke kumaha tapi aku mah engkewe gitu. Nah, enggak, tetapi harus memiliki melihat krisis ini sebagai satu tantangan dan peluang gitu, sehingga ketika misalnya ada cobaan, misalnya tiba-tiba ada ini ada itu, pokoknya ada masalah tadi yang kesulitan, cobaan, ujian dan segala macam. Nah, itu tuh harus dipandang sebagai krisis, sebagai tantangan dan peluang oleh keduanya. Nah, itu kalau oleh keduanya itu menjadi klop, itu yang membuat menjadi tangguh gitu. Nah, kemudian prinsip yang lain adalah tumbuh bersama melalui krisis tadi, melalui krisis gitu. Jadi kadang-kadang tumbuhnya itu hanya sepihak aja gitu. Jadi istrinya atau suaminya gitu
atau istri sama anak-anaknya, atau suami sama anak-anaknya gitu. Nah, tapi harusnya bersama-sama kalau keluarga. Tetapi kalau misalnya pasangan itu harusnya bareng-bareng gitu dua-duanya tumbuh bersama melalui krisis. Nah, kadang-kadang keluarga-keluarga atau pasangan-pasangan tertentu yang memang sudah dewasa gitu ya, sudah dewasa, bijaksana gitu, yang namanya sudah tangguh gitu, ketika ada krisis teh bukannya sedih terus kadang-kadang mungkin ada disikapi dengan marah apa segala macam, ini mah enggak. Ketika ada krisis teh pada senyum gitu, jadi lucu gitu, jadi dibuat itu teh peluang gitu, jadi dihadapi dengan senyuman aja gitu, karena ini adalah sebagai suatu tantangan dan peluang, dan mari kita tumbuh bersama gitu. Nah, kemudian memiliki keterbukaan untuk berubah. Jadi kalau nggak punya keterbukaan untuk berubah mah jadi susah ya, karena melalui krisis itu kadang-kadang kitanya harus tangguh, jadi berdua atau berbanyakan dengan anggota keluarga lain, dan biasa lingkungan terlibat di dalamnya gitu. Jadi tiba-tiba seperti nggak seperti itu. Tapi keterbukaan itu misalnya ada orang yang mau mengulurkan tangan, bisa kita sambut. Jadi kita cek and recheck dulu ini bagaimana nih baiknya, apakah kita sambut apa tidak, misalnya seperti itu. Kemudian memiliki ketahanan dari keadaan yang buruk atau tidak menyenangkan. Ini salah nulisnya. Harusnya punya ketahanan dan keadaan yang buruk dari keadaan yang buruk atau tidak menyenangkan. Jadi memang harus tadi punya daya adaptasi, dan kemudian memang harus punya ketahanan gitu. Jadi punya mental yang kuat gitu. Tadi prinsipnya ini adalah jadi supaya kita tuh kuat, tahan gitu. Prinsip ini yang penting, bahwa itu adalah sebagai tantangan dan peluang, dan mari kita tumbuh bersama krisis. Nah, itu mungkin ibu-ibu sekedar kiat-kiatnya untuk menjadi keluarga tangguh seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin seperti itu saja, Teh Ya, Ibu. Hertin. Mohon mungkin nanti didalami dengan pertanyaan. Oke, hatur nuhun sateuacan Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi yang Ibu paparkan cukup padat ya Bu ya. Memang kita itu hidup dihadapkan dengan masalah, tergantung kita sendiri bagaimana cara kita memanage masalah tersebut. Apalagi dalam keluarga itu menyatukan dua pribadi yang berbeda ya, yang bukan dua pribadi saja tetapi dua keluarga besar ya. Pasti akan bermunculan masalah, tetapi dengan masalah itu kalau kita memanajenya dengan baik, kita akan melihat masalah itu sebagai peluang, tantangan dan peluang yang akhirnya membuat keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya. Mungkin sekarang akan saya buka dulu untuk sesi pertanyaan. Mungkin ada teteh-teteh yang mau bertanya, bagaimana Cek? Boleh secara langsung atau di chat aja? Kalau di chat mungkin bisa lebih banyak, kalau secara langsung mungkin 3 orang dulu ya? Mungkin Ya, sesi pertama makasih. 3 orang dulu ya, nanti dilanjutkan ke sesi kedua. Mungkin mangga teteh-teteh yang mau bertanya? Dari mana? Halo? Halo teteh-teteh? Ada yang mau ditanyakan atau mungkin di chat pun belum ada? Oke, ini dari mana ini? Di kolom obrolan itu sudah ada yang Iya, menulis. ada dari Auzi Bahrum, ya itu dari mana ya? Itu dari teteh-teteh dari mana? Ideal yang harus diwujudkan oleh setiap keluarga yang mengharap bahagia dunia wal akhirat.
tapi realitasnya banyak yang putus di tengah jalan. Bagaimana mensikapi hal tersebut? Mangga Ibu, mungkin sambil nunggu yang lain ya Bu ya, sambil Iya, nunggu yang lain ya. iya. Dalam perjalanannya ya, betul. Nah, kalau tadi dunia akhirat, kita lihat ini saya sebetulnya punya PPT satu lagi nih ya. Nah, ini Ibu-Ibu. Jadi kalau di dalam perspektif Islam itu dimulai dengan ini ya, memilih calon pasangan kita ya. Kalau dalam konteks ini adalah suami ya. Jadi saya ini sengaja suami dibanyakin gitu karena banyak ini kan ibu-ibu gitu. Nah, jadi memilih suami itu kan kalau dalam Islam itu yang pertama kalau istri memilih suami itu yang soleh dulu gitu kesolehannya, kemudian jasmaninya yang sehat dan rohaninya gitu. Jadi jangan jasmaninya doang tapi juga harus rohaninya juga. Nah, kemudian laki-laki yang benar-benar mencintainya dalam kaitannya dengan ini ya apa mencintai karena Allah gitu ya. Kemudian nah juga jadi jangan dulu melihat harus udah sukses dan segala macamnya, tapi mungkin ini modalnya dulu gitu. Rajin nggak sih gitu. Jadi atau pemalasan nggak sih gitu ya seperti itu. Kemudian karena ini dia itu kan harus menafkahi kita kan ya seperti itu dan tentu terutama kan kita mah harus muslim ya. Kalau dalam kaitannya dengan budaya itu biasanya orang Sunda mah bibit bobot bebek gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dari situ itu masuk ke dalam pernikahan. Nah, ini katanya kan berasal dari nol itu ya. Jadi jadi apa sih jangan mau enaknya saja katanya seperti itu. Jadi ada suatu proses dan prosesnya yang tadi saya terangkan seperti apa gitu. Nah, jadi dalam perjalanannya itu kalau kita diawalinya dengan baik, nah mudah-mudahan nanti kesininya adalah sakinah mawaddah warohmah. Jadi kita memang berkeluarga itu untuk kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, misalnya seperti itu. Nah, jadi singkat katanya sih kalau kita mau lihat dari sisi Islam supaya dunia dan akhirat tercapai ya memang kalau dari Islam itu dan juga harusnya mah karena di buku yang tadi itu memang tidak terlalu dibahas berkaitan dengan bagaimana proses menikahnya itu. Nah, kalau dalam Islam itu dijelaskan dari awal kita itu memang sudah ada panduannya. Jadi ada SOP-nya tadi seperti itu. Jadi persyaratannya harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, memang harus dipenuhi itu. Jadi kalau kita melihatnya itu sudah jadi tanpa melihat proses atau misalnya kita melihatnya itu sudah jadi tanpa melihat potensi, itu kadang-kadang di dalam perjalanan itu nggak tangguh gitu. Jadi untuk menjadi tangguh tadi harus yang sehat, harus yang soleh. Seperti jadi ketika menikah itu memang karena apa sih fardu karena Allah Taala gitu ya. Kemudian juga dia punya keinginan yang kuat, punya apa sih rajin, teguh yang seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti ibu-ibu semua kan tinggal bertepuk gitu ya. Jadi betul-betul bertepuk dengan kekuatan yang sama gitu. Jadi tidak ininya kosong gitu. Jadi ibu-ibu wah kaditu kadia jadi ngahihidan aja gitu jadinya. Nah, tapi yang namanya prinsip berkeluarga, namanya prinsip pernikahan itu harus bertepuk gitu. Nah, harusnya tepukan itu adalah sama kekuatannya gitu. Nah, itu ideal banget. Itu mudah sekali membentuk keluarga tangguh gitu. Jadi dunia dan akhirat itu dapat gitu. Fardu karena Allah Taala. Mungkin itu ya. Mungkin nanti ada pendapat ibu-ibu yang lain mangga, tetapi yang saya dapatkan adalah itu kalau di dalam konteks Islam. Oke, terima kasih Bu. Mungkin Teteh Auti sudah cukup close sebelum close mungkin nanti bisa menghubungi Ibu ya. Iya, boleh. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya Bu. Pertama dari Ani Herlawati, Kota Bandung. Izin bertanya Bun, apakah menjadi keluarga tangguh itu memerlukan waktu lama sejalannya usia pernikahan? Nah, yang kedua ada lagi dari Rahma Wardani, Teteh Rahma Wardani. Ada pertanyaan katanya bagaimana kalau tim dalam keluarga tidak bisa kompak Bu, ego masing-masing terlalu besar untuk dikompromikan. Nah mungkin Ibu bisa langsung
langsung Langsung ini ya aja Bu ya, ya. pertanyaannya. 2 pertanyaan atau mau ditambah lagi 1 Bu? Satu-satu dulu lah biar Satu-satu, selesai iya ya mangga gitu ya, Mangga. biar Iya iya. Ya mangga gitu. Bu. Yang pertama ini Teh Ani dari Kota Bandung. Apakah butuh waktu yang lama gitu ya untuk menjadi keluarga tamu itu sesuai dengan usia pernikahan? Kalau tadi kita lihat di awal bahwa ternyata ada yang tadi itu ya ada 6 tadi berkaitan dengan saling menghormati, kemudian jadi ada kasih sayang, kemudian komunikasinya positif seperti itu, diawali seperti itu sebetulnya nggak membutuhkan waktu lama. Jadi di awal pernikahan pun itu tuh sudah menjadi keluarga tangguh, pasangan tangguh yang akan menghasilkan keluarga yang tangguh gitu. Nah, malah kalau nggak salah di buku Olsen itu tuh ada gini. Jadi ketika kita teh mau mau mengkaji nikah apa jangan ya sama orang ini gitu ya. Nah, itu tuh ada kalau nggak salah tuh ada kayak kuesioner gitu ya. Jadi yang 6 tadi yang berkaitan dengan afeksi gitu ya, positif komunikasi yang seperti itu. Nah, itu tuh diminta diceritakan gitu. Jadi kamu datang dari lingkungan keluarga yang seperti apa. Nah, kemudian saya pun gitu ya akan menceritakan atau menuliskan atau apalah medianya mangga gitu ya, saya seperti apa dari keluarga yang seperti apa, misalnya komunikasinya saya positif apa enggak, kemudian berkaitan dengan saya berasal dari keluarga yang begini berkaitan dengan kasih sayangnya seperti misalnya ini sebentar. Nah, misalnya apa sih keluarga yang harmonis penuh persahabatan atau masing-masing gitu individual gitu. Kemudian kalau misalnya berkomunikasi itu misalnya saling serang atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi seperti itu diungkapkan. Nah, nanti itu tuh bisa kelihatan dari yang si pasangan kita itu dari keluarga yang seperti apa, kemudian kita dari keluarga yang seperti apa. Kemudian dari kondisi itu harus disepakati dari awal, yuk kita membangun keluarga yang tadi itu gitu. Misalnya ada 6 itu ya, jadi ada 6 hal yang dicermati gitu. Mau nggak gitu membangun keluarga yang seperti ini gitu. Nah, ibu-ibu kadang-kadang itu kan ceritanya kan kita mungkin udah tanggung nih, udah berkeluarga nih gimana? Kita bisa dari sekarang gitu. Dari sekarang nah Bapak dari keluarga yang besok Pak diceritakan Bapaknya dari keluarga kalau ininya gimana? Kalau dalam kaitannya dengan menggunakan waktu itu bagaimana? Kemudian dalam kaitannya dengan komunikasi seperti apa misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau saya gini, yuk ternyata ada nih ternyata ada teori yang menyatakan kayaknya begini nih untuk menjadi keluarga tangguh itu. Nah, gitu. Nah, cuman permasalahannya adalah begini, Ibu-ibu, ini berhubungan dengan pertanyaan yang kedua. Gimana kalau timnya itu tuh nggak solid gitu? Jadi yang tadi yang satunya nggak mau bertepuk. Nah, itu yang menjadi masalah gitu. Nah, itu mungkin harus dibenahi dengan yang tadi tuh. Jadi, niat nggak sih mau bersama-sama untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah? Ataukah itu hanya sebagai kata-kata mutiara gitu? Jadi kata-kata mutiara yang memang sakinah, mawaddah, warohmah udah amin aja gitu. Enggak, itu tuh harus dilakukan, harus diupayakan gitu. Itu adalah sesuatu hal yang tidak begitu. Itu bukan merupakan suatu hasil tiba-tiba ujuk-ujuk gitu kun fayakun gitu. Nggak bisa, itu tuh harus ada proses gitu, dan proses itu harus diupayakan oleh dua yang tadi. Jadi proses yang namanya keluarga itu harus pasangan itu harus dua. Nah, biasanya dengan pasangan yang tangguh itu tuh jadi iklim atau suasana di dalam suatu keluarga itu memang udah iklim dan keadaan yang kondusif tadi untuk membentuk keluarga tangguh. Biasanya otomatis kalaupun misalnya kita nanti ada asisten rumah tangga, itu teh biasanya akan hanyut dengan situasi dan kondisi gitu. Seperti ginilah. Misalnya ada penelitian orang Indonesia itu seringkali membuang sampah sembarangan gitu ya. Itu rata-rata, ibu-ibu di sini enggak. Jadi rata-rata orang Indonesia yang 270 jutaan itu
banyak yang suka membuang sampah sembarangan gitu. Tetapi dari orang yang membuang sampah sembarangan, apabila misalnya dia jalan-jalan ke Singapura yang aturannya itu nggak boleh membuang sampah sembarangan dan pengawasnya ketat, ada CCTV, ada polisi di jalanan dan segala macam, kemudian juga aturannya ditegakkan misalnya ya dengan denda dan segala macamnya, itu teh pada narurut. Jadi ngebuka permen itu si cangkangnya itu teh disakuin, disimpan di tas apa dan segala macam gitu. Bisa. Nah, itu teh karena apa? Karena ada situasi yang kondusif gitu. Nah, ini juga kalau tadi si suami dan istrinya itu, pasangannya itu sudah membentuk suatu iklim tertentu untuk membentuk keluarga yang tangguh, itu tuh biasanya ada asisten rumah tangga itu tuh biasanya ngikut seperti itu. Kemudian apalagi kalau ada keturunan ya, ada anak dan segala macam itu sudah seperti itu, sudah memang awalnya dari keluarga yang harus tangguh tadi gitu. Jadi memang harus tadi bertepuknya tuh dua-duanya gitu. Jadi salah satu caranya tadi seperti tadi, saya berasal dari keluarga yang seperti apa, Bapak berasal dari keluarga yang seperti apa, oke, itu mah udah memang milik diri ya, udah nggak bisa diulang, mau orok lagi kan nggak bisa kan kita seperti itu. Udah seperti ini, tetapi sekarang mau nggak yuk bareng-bareng kita seperti ini. Jadi semuanya tuh ada proses dan mungkin itu seninya ya. Gitu. Nah, jadi yang tadi itu ini Ibu Dewi atau Ibu Hertin, kalau butuh ininya apa yang tadi saya PPT-nya, saya boleh share ya, saya nggak apa-apa, Ya, saya nanti kirim WA gitu. aja. Ya, Ya, Ibu mangga, gitu. mangga. Nah, jadi mungkin itu mau dijadikan panduan boleh gitu. Dan saya juga ada itunya apa di situ dikatakan ininya apa sumbernya, sumber bukunya gitu. Jadi bisa Ya, dicek di situ gitu. Nah, jadi ya. memang harus ke arah sana dan saya lihat itu tuh sesuai dengan apa yang dikaji di dalam Islam yang tadi tuh. Gitu, Bu. Mangga. Jadi itu pertanyaan kedua dan ketiga ya, udah sekaligus ya. Ya, yang selanjutnya ya Bu ya. Ya. Ini ada bertanya dari Teh Lydia Sita. Mhm. Life stage itu dihitung anak pertama atau anak terakhir? Anak pertama. Ya, kemudian yang kedua dari Teh Rani, rambu-rambu apa yang perlu dikenali oleh atau dari pasangan terkait kemampuan atau ketangguhan menghadapi masalah? Apakah diri atau pasangan stres atau tidak? Kemudian karena banyak membaca kasus, tidak aware pasangan mengalami stres yang berakibat muncul masalah lain. Mungkin itu dulu ya, Bu ya. Kalau yang Ya. tadi Teh Lydia udah langsung ya. Ya. Teh Lydia Sita itu ya, jadi dihitung dari anak pertama gitu. Nah, kalau Teh Rani tadi kemampuan menghadapi masalah gitu ya. Jadi maksudnya tuh salah satu pasangannya tuh nggak tangguh gitu atau gimana Teh? Kalau saya baca, ya mungkin itu pasangan stres atau tidak. Itu mungkin apa yang perlu dikenali, mungkin pasangannya harus mengenal, masing-masing pasangan harus mengenali masing-masing pribadi, mungkin begitu ya Bu ya? Ya. Nanti ada muncul salah satu pasangan tadi yang stres mungkin begitu. Indonesia ya. Ibu maaf Bu, itunya di mute. Nah, Maaf, kok tiba-tiba di mute ya? Dia tadi enggak. Oke, jadi yang Teh Lydia itu sudah terjawab ya, itu dari anak pertama ya ukurannya ya. Nah, kemudian kalau Teh Rani tadi kemampuan menghadapi masalah, jadi ada apa? Ada pasangan kita itu stres apa tidak, nah itu tuh kita membutuhkan kepekaan gitu. Nah, kadang-kadang gini Bu, stres itu kayak senyum, itu kan menular gitu. Jadi coba aja ibu-ibu ya sekarang misalnya datang ke rumah gitu, terus udah gitu teh senyum gitu. Nah itu teh biasanya orang senyum teh
nular itu tuh. Jadi yang lain teh yang apa berpapasan dengan kita tuh jadi senyum lagi, itu pun bisa dicoba. Malah kan ada eksperimennya orang ketawa aja itu tuh di bis gitu ya, tiba-tiba orang lagi baca itu kan suka ngeliatnya kita ya. Nah itu orang lagi baca kemudian mungkin bodor bacaannya tuh dia ketawa gitu, dia ketawa-ketawa, ternyata sebelahnya padahal nggak tahu bacaannya apa terus dia ikut ketawa-ketawa sampai akhirnya tuh rata-rata orang di bis itu tuh misalnya jadi ketawa gitu. Nah, itu tuh menular. Nah, stres juga sama. Jadi itu tuh bisa menular. Jadi kalau misalnya seseorang itu stres gitu ya. Nah, itu tuh seringkali menular ke anggota keluarga yang lain gitu. Nah, sekarang permasalahannya gimana ya supaya nggak menular? Nah, tadi itu dikaitannya dengan yang pertama appreciation and affection itu harus menjaga persahabatan, kemudian tetap dalam kondisi senang gitu. Stres pasti ada, yang namanya masalah mah ada dan setiap orang itu punya kadar. Jadi stres itu kan beban itu di pundak itu pikiran kita gitu. Nah, kalau beban itu berat gitu. Nah, itu tuh membuat kita itu dalam kondisi yang tension ya, tegang gitu ya, tegang. Tapi kalau tegangnya teh lama gitu kita teh capek itu teh. Nah, ketika capek itu teh namanya teh stres. Tapi sebetulnya stres itu kalau di dalam psikologi itu ada dua macam. Ada yang stres itu adalah suatu stres yang membuat kita itu tumbuh berkembang gitu yang tadi itu berkaitan dengan krisis. Jadi kita itu menjadikan kuat gitu. Jadi ada prinsip hidup bahwa prinsip hidupnya itu bahwa stres ini menjadikan kita lebih bijaksana, lebih tangguh gitu seperti itu. Nah, tetapi ada juga yang distres. Distres itu membuat biasanya tuh yang terus-menerus dan dalam keadaan yang berat banget gitu sehingga si diri kita tuh nggak bisa lagi menyanggahnya gitu. Nah itu teh biasanya menjadi depresi, pokoknya yang hal-hal yang berkaitan dengan yang negatif seperti itu. Nah dengan kondisi keluarga yang tadi itu ya, yang kita lihat ada appreciation and affection seperti itu, kemudian positive communication dan segala macamnya, itu tuh suatu hal yang memprotek bagaimana suatu masalah tidak terlampau membebani kita dan itu tuh bisa dibuat sedemikian rupa si masalah itu menjadi stres gitu. Tetap aja stres, tetap aja itu teh ada sesuatu beban bagi diri kita. Betul itu beban, tetapi disikapi dengan misalnya diusung bareng-bareng gitu, kemudian dilihat dari sudut yang lain itu menjadi lucu gitu, apa segala macam gitu. Nah itu cara bagaimana kemampuan menghadapi masalah itu bisa apa ya dilatih gitu, dilatih. Nah jadi satu sama lain teh bisa kompak gitu, saling saling mengisi gitu. Nah gitu. Tidak semua orang, saya yakin betul tidak semua orang melihat suatu permasalahan itu bisa dikacamatai sebagai suatu prinsip untuk kita bisa mengembangkan diri gitu. Malahan ada orang-orang tertentu yang sudah bijak mah kalau misalnya ada masalah alhamdulillah gitu. Malahan kalau misalnya tiba-tiba kita teh sakit misalnya gitu ya, ada yang menyatakan alhamdulillah dengan sakitnya ini saya menjadi apa sih ketemu sama yang lain apa segala macam. Inilah misalnya punten ya ini teh saya teh lagi lagi mendengarkan ceramah tapi tiba-tiba teh di YouTube teh suka ada gini tiba-tiba teh ada ini ya berita selebritis gitu ya. Saya nggak tahu ya ini mah dicek aja ya. Tapi kalau nggak salah teh katanya teh gini ceritanya. Jadi Maya Estianty bersyukur sekali dengan datangnya Mulan katanya gitu. Bersyukur gitu dan malahan mas saya berterima kasih kalau nggak gini saya nggak ketemu dengan suami saya yang sekarang gitu katanya dan sekarang itu katanya udah baik banget kemudian mengerti dia memberikan kebebasan dan segala macam kemudian tajir juga gitu jadi alhamdulillah nah seperti itu nah tapi ternyata itu dilihatnya tuh setelah lama kan ya gitu ya tapi bisa juga terjadi pada saat permasalahan itu terjadi, orang tuh bisa melihat yang tadi tuh ketika sakit langsung alhamdulillah gitu. Jadi langsung melihat hal yang positifnya gitu. Nah, itu tuh biasanya harus saling mengingatkan. Nah, tadi makanya kita
harus berkompromi dengan pasangan untuk sama-sama membangun harapan yang sama gitu. Nggak mudah, Bu. Yakin nggak mudah. Karena ternyata banyak sekali klien konsultasi keluarga gitu, dan sekarang itu kalau ibu-ibu ngecek, makanya penelitian saya itu kan sekarang lagi berkaitan dengan perceraian gitu ya, itu ternyata di KUA kayak orang ngantri beras gitu atau sembako gitu ya. Jadi ke KUA itu kayak orang ngantri gitu, ternyata untuk apa? Untuk daftar, untuk mau cerai gitu. Dan katanya itu tuh berlipat ganda jumlahnya ketika pandemik ini gitu. Jadi ketika pandemik, jadi banyak sekali itu teh yang mau cerai begitu. Nah, berarti itu ada permasalahan mah di mana-mana pasti ada gitu. Nah, sekarang penyelesaian permasalahannya yang belum dapat gitu. Nah, gitu Ibu-ibu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ternyata banyak ini ya, banyak pengetahuan baru ya, Bu, ya, yang kita dapatkan. Oke, selanjutnya dari Teh Kokom, bagaimana sarannya untuk menciptakan komunikasi lancar tanpa ujungnya ribut besar? Apalagi kita dan pasangan punya sifat sama-sama heras, Bu, kata orang Karawang. Kemudian satu lagi ya, Bu, dari Teh Karwati. Banyak kasus bagaimana menyikapi terlalu banyaknya intervensi dari pihak luar, salah satunya orang tua, untuk mempertahankan keutuhan keluarga demi mewujudkan keluarga tangguh, katanya. Seperti itu, Bun. Nuhun, nuhun. Jantan ini berkaitan dengan positive communication itu ya, yang susah itu ya terbentuk itu. Betul, Bu. Jadi komunikasi itu kan harus dua arah ya Bu ya. Jadi dua arah itu berarti ada arah satu dan arah yang lainnya gitu. Nah, ternyata dua-duanya teh heras gitu. Betul, itu tuh akan menjadi sukar. Tetapi jadi gini Bu, kalau kita kembalikan pada niat awal kita menikah itu apa, kemudian kan biasanya kan semuanya itu jadi jangan lip service gitu ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Jadi rumah tangga yang tenang, tentram, dan damai, penuh cinta dan kasih sayang. Tapi Bu mah kasih sayang tapi heras gitu ya. Jadi kan kalau kasih sayang mah kan lembut gitu. Kemudian memberi, karena kalau ada quiz atau games gitu ya yang menyatakan lebih baik dicintai atau mencintai gitu. Nah, banyak orang yang jawabannya adalah lebih baik dicintai daripada mencintai gitu. Jadi lebih baik diberi daripada memberi gitu. Gitu ya. Nah, padahal prinsip Islam kebahagiaan itu adalah pada saat kita tuh memberi, bukan kita diberi gitu. Karena kalau kita memberi berarti kita tuh punya. Jadi lebih dari yang di. Dalam hingga si heras tadi itu berarti tidak mau memberi maaf, tidak mau memberi senyum, tidak mau mengalah gitu. Bu, gini prinsipnya, kan seringkali kakak adik misalnya, kakak adik pasea misalnya. Kemudian ibu bilang gini ke kakaknya teh, udah tuh kamu mah ngelehan atuh. Nah gitu ya, misalnya gitu ya. Nah ngelehan. Nah kalau ngelehan itu berarti eleh apa enggak Bu? Ya saya pakai bahasa Sunda ada ima jabarnya Bu ya. Enggak, kalau ngelehan Mak bukan berarti kalah. Bukan berarti kalah kalau ngelehan Ya. itu gitu. Nah sebetulnya bisa nggak diartikan gini, kalau kita ngelehan sebenarnya kita teh menang. Betul. Iya gitu ya. Nah, sama seperti gini misalnya, misalnya ada orang gila, nyubit ke kita misalnya gitu, atau mukul ke kita, terus sudah gitu teh sama kita tuh dipukul lagi, dicubit lagi. Ibu mau gitu? Ya enggak tuh. Enggak gitu. Kenapa enggak?
Sarwa Sami-sami gelona. gilana. Sarwa gelona gitu. Ya, gitu. Nah, jadi di sini berkaitan dengan komunikasi positive communication tadi, betul komunikasi itu berkaitan dengan pribadi masing-masing gitu. Nah, pribadi itu berkaitan dengan sifat-sifat tadi ya. Nah, jadi sifat-sifat seperti itu yang kita dari kita duluan aja tuh. Karena kan tadi mengalah itu kan bukan berarti kalah gitu. Jadi teheras Bu, jadi penuh kasih sayang gitu, penuh toleran gitu. Tapi interaksi mah itu ya kayak main layangan ya, kadang-kadang ngulur, kadang-kadang ada nariknya kayak gitu ya. Jadi ada seninya nah gitu. Tapi kita tuh jangan ngulur terus Bu gitu. Jadi ada proses satu pembelajaran tertentu. Nah makanya seringkali begini, dari keluarga yang berantakan, itu teh suka berantakan lagi gitu, keluarga yang seterusnya teh gitu. Atau kebalikan, kalau keluarganya itu teh dari harmonis, kenapa ya suka harmonis lagi? Nah itu berasal dari keluarga harmonis gitu ya. Jadi seolah-olah keluarga harmonis itu turunan gitu, seolah-olah teh genetik gitu ya, diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Padahal sebetulnya bukan gitu Bu. Kalau kita kaji itu tuh berkaitan dengan pola asuh gitu. Jadi kita tuh melihat suatu model orang tua itu begitu harmonisnya begitu. Nah, itu tuh di dalam pikirannya, oh jadi dalam berinteraksi itu harus begitu gitu. Jadi harus harmonis gitu. Makanya biasanya kalau dari keluarga harmonis, carinya dari keluarga harmonis lagi dan membentuk keluarga harmonis. Biasanya seperti itu. Gitu. Jadi itu tuh ada kalau dalam psikologi mah teori itu interaction modeling gitu ya, observational learning gitu. Jadi dia mengamati dari lingkungan sekitarnya itu tuh ada model tertentu, teladan tertentu gitu, dan kemudian ditiru seperti itu. Nah, jadi gitu Bu. Jadi jangan keras begitu. Kemudian yang selanjutnya intervensi pihak luar ya Bu ya. Ya, Gitu ya. dari Teh Karwati. Ya, mohon. Intervensi pihak luar. Nah, berkaitan dengan intervensi pihak luar yang saya tahu itu sehubungan dengan keluarga Islam itu tuh biasanya harus ada orang ketiga yang yang dalam tanda petik bisa menasihati gitu si pihak luarnya itu jangan ikut campur gitu sembari kita yang keluarga kita itu yang sudah tangguh yang sudah berdua menerapkan positive communication di dalam arti kata tetap merespon tadi intervensi pihak luar tadi, tetapi dengan satu prinsip gitu. Jadi kalau misalnya itu tuh prinsip keluarga kita, ya kita tadi teh Bu narik ulur tadi gitu. Jadi kita narik diri dulu gitu, nanti masuk lagi gitu. Kadang-kadang tuh gini, kalau kita pakai teorinya Goldman itu berkaitan dengan emotional intelligence ya gitu ya. Jadi orang yang punya inteligensi yang tinggi dalam kaitannya dengan emosi, ketika kondisi dari kita itu sedang tidak baik, itu kadang-kadang kita itu mesti ngeret dulu mundur dulu gitu, kita tidak masuk di dalam suatu kancah interaksi itu supaya kita bisa membenahi diri gitu. Nah kita orang yang inteligensinya itu tinggi dalam kaitannya dengan emosi itu bisa tahu dirinya tuh, oh ini saya sedang marah, oh saya sedang kesal, oh sekarang saya sedang dikuasai oleh kondisi emosi yang negatif. Nah itu perlu saya waktu untuk mundur dulu lah selangkah dua langkah gitu. Tapi nanti kalau kondisinya sudah baik saya bisa muncul lagi gitu. Gitu. Jadi artinya itu yang memberikan cara kita untuk tetap smooth gitu ya, baik-baik saja dengan pihak luar, tetapi ketika ada intervensi yang memang mengganggu prinsip bangun keluarga itu terganggu,
Nah, itu kita ngeret dulu, keluar dulu gitu. Jadi supaya kita bisa berpikir gimana ya strateginya yang baik gitu. Dengan tadi ada pihak yang ketiga, kalau bisa mah yang bisa menasihati pihak luar itu gitu. Jadi kita butuh perpanjangan tangan orang lain. Kadang-kadang yang pihak luar itu adalah orang yang lebih tua dari kita, kadang-kadang orang tua gitu. Nah, itu kita minta bantuan pada orang lain. Gitu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Tadi Teh Dewi mau bertanya? Teh Dewi, ya, mau bertanya langsung? Mute, mute-nya dinyalakan. Mau bertanya langsung Teh Dewi SNK. Oh iya, terima Ya, kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Ade sama Bunda Hertin ya yang telah memberi kesempatan. Begini Bunda, mungkin saya hanya ingin berbagi tips dari Bunda, juga masukan berangkat dari niat pertama kan rumah tangga itu ingin mencapai sakinah mawadah warohmah ya Bun ya. Mencapai kebahagiaan di akhirat. Tentunya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, terutama sebagai ibu, sebagai madrasatul ula, menjadi istri yang baik untuk suami, anak yang baik untuk anak, ibu yang baik untuk anak gitu ya. Nah, seperti tadi dibilang bahwa prinsip tumbuh bersama melalui krisis itu kan tentunya tidak dihadapi saja dengan pasangan ya Bunda ya. Kebetulan saya mempunyai seorang anak yang beranjak remaja begitu ya, dengan tantangannya sekarang sering sekali ada perilaku yang kurang berkenan begitu ya, baik itu pengaruh dari gadget ataupun dari lingkungan sekitar gitu. Nah kadang-kadang kita menghadapinya itu sering sekali menjadi stabil karena anak-anak sekarang itu kan lebih sensitif ya Bun ya. Nah tentunya untuk menciptakan keluarga tangguh kita juga kan mempunyai dukungan dari anak-anak gitu ya. Nah bagaimana cara menghadapi ketika anak-anak kita yang beranjak remaja, yang mulai mempunyai ego yang besar, mempunyai prinsip sendiri. Nah kita sebagai ibu yang baik itu harus bagaimana menyikapi untuk bisa berkomunikasi positif dan juga bersikap positif supaya tidak menyakiti anak, tetapi memberikan pendidikan yang menanamkan karakter di masa sekarang ini gitu dengan perkembangan teknologi dan juga pergaulan yang semakin meresahkan. Begitu Bunda, mungkin berbagi tipsnya dari Bunda yang sudah lebih berpengalaman. Terima kasih Bun. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya gini. Nah, teoritis dan yang saya rasakan gitu. Jadi yang pertama itu harus kompak dulu, Bu. Jadi kita tuh sama suami kita kompak gitu. Yeah. Jadi itu ya syaratnya itu kompak gitu. Dan yang kedua, kita tuh memang harus mengerti mereka gitu. Si anak-anak remaja ini. Si anak-anak remaja teh aduh meni asa nanggeuy endo bubereumna gitu ya Bu ya. Yeah. Itu teh bukan gampang-gampang susah gampang gitu. Karena gini, kan prinsipnya remaja teh gini, dia itu berubah secara fisik gitu ya, itu mah alamiah, hormonal gitu. Jadi kita lihat dari postur tubuhnya aja postur tubuh anak-anak, jadi ketika SDT postur tubuh anak-anak kemudian berubah menjadi postur tubuh dewasa gitu. Nah perubahan itu tuh memang karena hormonal gitu, dan kadang-kadang bukan kadang-kadang memang seperti itu ya. Jadi artinya perubahan itu tuh nggak bersamaan serasi semuanya gitu, tapi itu teh satu persatu gitu. Jadi misalnya secara fisik aja misalnya berubah muka yang anak-anak itu menjadi muka dewasa itu melalui remaja itu dengan misalnya tiba-tiba hidungnya dulu jadi gede misalnya gitu. Terus anak teh melihat misalnya di kaca, ih kenapa hidung saya tiba-tiba teh gede gitu ya, tidak proporsionalnya dengan mata atau misalnya dengan bibir, atau misalnya bibirnya dulu yang berkembang gitu, ih kenapa sih saya teh jontor bisa gitu ya, pokoknya itu tuh secara tidak
tidak disadari itu tuh membuat si anak itu tidak puas dengan dirinya sendiri gitu. Dan itu tuh seringkali dia tuh marah gitu dengan keadaan itu. Tapi itu tuh sebenarnya mah proses, dah itu kan nggak bisa, dah itu mah hormonal dan itu tuh memang terjadinya demikian ya, kebenaran aja bibirnya dulu jadi kelihatannya jontor atau misalnya tiba-tiba matanya dulu yang tiba-tiba tuh menunjuk sana ngajendol apa nah, kayak gitulah. Jadi memang seperti itu. Nah, kita harus mengerti dalam kondisi itu sambil juga kita membimbing mereka bahwa itulah apa ya, kehidupan itu memang begitu berkembangnya tuh nggak sama gitu seperti itu. Atau misalnya ada anak yang dalam tanda petik mereket-tetet kecil aja gitu ya, tiba-tiba temannya mah udah gede-gede kayak gitu. Tapi ada juga yang temannya itu rata-rata kecil-kecil gitu, tiba-tiba dia duluan yang besar. Atau misalnya perempuan menstruasi apa segala macam. Oke. Nah, itu bagi diri anak tersebut itu belum apa-apa itu udah menjadi suatu stresor gitu Bu, itu tuh membuat si anak-anak itu stres sih sebetulnya dan dia tuh nggak puas dengan dirinya sendiri. Belum lagi ada masalah hormonal lain yang berkaitan dengan misalnya suasana hati. Jadi memang itu teh misalnya ada komposisi kimiawi tubuh yang tidak seimbang. Itu teh jadi udah mah dia teh melihat dirinya sendiri juga udah nggak bagus gitu ya menurut dia gitu, makanya dia teh suka pengen ganti-ganti baju, ganti-ganti pokoknya gitulah. Jadi kelihatan labil lah seperti itu. Nah, itu kita harus mengerti itu dan sambil memberitahukan pada dia apa sih anakku itu teh kamu teh sedang dalam kondisi yang seperti ini gitu supaya dia juga bisa mengerti dirinya sendiri gitu. Jadi kita membantunya mengerti dan membantunya. Dan sehingga dalam proses itu, dalam proses mengerti dan memberitahu itu, kita itu kayak temen gitu. Jadi sekarang mah udah berubah tuh. Bukan jadi kayak ke anak kecil lagi. Jadi kalau di dalam penelitian psikologi mah itu teh lebih bagus kalau kita tuh menerapkan pola asuh yang otoritatif gitu atau demokratis gitu. Jadi itu tuh kalau pola asuh itu punya dua sumbu, satu sumbunya itu namanya kontrol, satu lagi kehangatan. Nah, itu harus seimbang antara kontrol dengan kehangatan. Nah, itu namanya otoritatif. Jadi, kalau yang kita tadi berkawan tadi, bukan berarti kita sayang aja, tapi tanpa kontrol tetap Bu, kontrol mah harus gitu. Karena tadi Ibu katakan, kita kan harus mendidik, harus ada punya apa etika, moral, karakter tertentu dan segala macam. Nah, itu adalah fungsi di kontrolnya gitu Bu. Gitu. Nah, jadi caranya yang tadi harus kompak, sebetulnya mah harus kompak Bu. Jadi ketika kompaknya kita teh mudah. Jadi nanti amun ucingan menjadi dari apa kita ini ya apa kita mau menangkap di sana juga mau menangkap tapi dengan satu kasih sayang gitu. Jadi kalau sendiri, kalau seorang diri ibu saja sendiri itu pasti berat Bu. Gitu. Dan dia biasanya kan anak-anak teh pintar ya, jadi sebetulnya nih siapa nih yang lebih menguntungkan gitu bagi saya nih gitu. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau kompak mah nggak bisa ya ternyata gitu. Jadi kita harus bareng-bareng gitu. Dan sebetulnya mah kan kita teh bukannya serba nggak boleh ya Bu ya. Jadi kita tuh kan tadi ada pakem-pakemnya itu tadi fungsi kontrolnya harus ada gitu. Nah, biasanya dia itu akan melihat figur otoritas di dalam suatu keluarga dan figur otoritas harusnya dipegang oleh orang tua gitu. Oke, Terima kasih Bunda pencerahannya. Jazakallahu khairan. Bunda selalu sehat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, mungkin ini ada 3 pertanyaan terakhir saya baca sekaligus saja ya. Ya. Ya, karena mengingat waktu. Ya. Untuk pertanyaan pertama dari Teh Chandra Diana. Bagaimana peran anak dengan posisi orang tua sudah berpisah dan masing-masing orang tua masih sering menyalahkan satu sama lain lewat komunikasi dengan anak. Kemudian anak tidak diperbolehkan bertemu dengan salah satunya. Mohon pencerahannya. Yang kedua dari Teh Nur Intan Garut. Bagaimana ketika ekspektasi tentang berumah tangga dengannya ternyata tidak sesuai dengan realita. Dan selama menjalaninya selalu terlintas pikiran merasa salah pilih pasangan. Merasa jauh dari sakinah, mawadah, warohmah. Bagaimana Bu? Nah, yang terakhir dari Bunda Wiwi. Bagaimana memberi pengertian kepada pasangan yang idealis
terkait dengan peran istri di suatu komunitas yang terkadang melarut waktu jika ada kegiatan, terkadang kesabaran, jadinya dihem-hem daripada harus pacekcok hatur nuhun. Mungkin ini kaitannya dengan kami di sini di NA ya Bu, di komunitas di NA mungkin seperti ini ya Bu ya. Mungkin itu pertanyaannya. Iya, iya. Ya, ini mah kayaknya bisa sekaligus juga ya saling Bang. kait mengkait gitu ya. Kecuali ini nih ya peran anak ya. Jadi peran anak orang tua berpisah gitu saling menyalahkan. Nah, ini adalah suatu keadaan yang tidak ideal ya gitu ya. Jadi sebetulnya harusnya mah tidak berpisah gitu. Jadi harusnya mah ketika misalnya ada harapan atau ekspektasi yang meleset lah gitu ya. Jadi tapi dah kadung dah atos jadi kumaha ya gitu ya. Jadi ya sudah jadi sekarang mah hayu atuh orang apa kompromi lah orang babarengan gitu ya supaya tadi itu tidak merasa salah pilih, kita yuk babarengan dari bapaknya dari asalnya teh dari yang seperti apa gitu ya, terus saya seperti apa, padahal kita teh harus gini yuk atau yuk orang gini gitu. Jadi kita tuh memang berembuk supaya yang ideal mah nggak ada Bu gitu ya. Jadi semuanya juga ada harapan tertentu, kemudian realnya tuh seperti apa, ya minimal mah mendekati real lah gitu ya, jadi mendekati real. Nah itu tuh bisa dikompromikan, itu satu. Yang kedua, dari masing-masing harusnya tadi kompromi yang tadi itu dilanjutkan dengan yang tadi tuh yang penaah lah ya gitu ya, kita menerima apa adanya, dan dia juga mungkin aja kita teh gini, kita teh punya ekspektasi tertentu dan kita ngerasa ih salah pilihnya jauh ya mah sakinah mawadah warohmah, padahal sakinah mawadah warohmah itu merupakan suatu hasil, dan hasil itu harus dicapai melalui proses gitu. Nah, kita harus menjalaninya si proses itu gitu. Nah, si proses itu. Nah, jangan sampai gini, kita merasa ekspektasi kita seperti ini, ternyata enggak gitu. Mungkin dan dia juga gitu, ekspektasinya seperti ini tapi gini kan dapat istri dan juga kieu misalnya. Kan bisa saja itu terjadi. Jadi jangan kita teh maaf ya Bu ya, ada sama saya juga gitu ya. Jadi artinya gini, jangan pikir kita yang ngerasa apa ya, salah pilih gitu. Mungkin saja dia juga punya pikiran begitu gitu. Nah, sekarang permasalahan ini yuk kita sadari gitu, sadari bersama-sama, udah terbuka aja gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita ingin menikah itu kan sakinah mawadah warohmah, fardukan Allah Ta'ala, yuk kita bebenah aja gitu dari dua pihak gitu, itu mungkin ya. Nah, kemudian yang nanti saya kembali lagi ke pertanyaan pertama berkaitan dengan peran anak itu ya yang orang tuanya bercerai. Kemudian saya ketiga dulu, ini yang berkaitan dengan itu ya, ada situasi yang ngaret padahal bukan idealis merenan ya, si suaminya teh strict merenannya gitu ya, jadi dalam kaitannya dengan waktu itu strict, kalau misalnya jam 2 ya harus jam 2 lah gitu, seperti itu. Nah itu tuh bisa dimintakan mintakan pengertiannya bahwa situasinya itu seperti ini. Nah, jadi dalam komunikasi itu harus terbuka gitu. Ya saya sih niatnya seperti itu, tapi seringkali ini teh kondisinya bikin sok atau dimengerti gitu. Nah, ini teh nggak bisa strict kayak gini gitu. Dan kita juga harus berterima kasih kita mendapatkan izin untuk ikut aktif di luar gitu, karena kan tanpa izin suami nggak boleh gitu ya. Nah seperti itu. Nah sekarang saya mau kembali lagi ke peran anak, orang tuanya yang berpisah itu yang suka nyalah-nyalahin gitu ya. Memang itu teh merupakan suatu yang berat, harusnya mah tidak terjadi perpisahan gitu, karena dan nikah lagi juga kalau kita lihat ya, kalau saya mah suka ngelihat orang yang berpisah gitu ya, apa sih dengan permasalahan, kadang-kadang berpisah teh permasalahannya teh sepele Bu gitu, padahal Islam itu membolehkan kita tuh bercerai itu bila ada suatu keadaan yang sangat darurat mendesak gitu. Jadi kalau di psikologi klinis gitu ya, itu banyak orang-orang yang menyimpang gitu, misalnya dalam kaitan dengan seksual atau misalnya dalam kaitan dengan kepribadian gitu ya, misalnya ada sadis apa dan segala macam. Nah itu ada pintunya gitu. Tetapi kalau misalnya sekedar beda pandangan apa segala macam, itu sebetulnya bisa diperbaiki gitu. Jadi itu bukan pintu darurat. Jadi itu mah darurat yang sama kita diterjemahkan sendiri gitu. Nah, tetapi oke lah sekarang mah
udah berpisah, nah gitu. Nah, sekarang peran anak tuh seperti apa? Keduanya itu kan sebetulnya orang tua kita ya, gitu ya. Jadi ketika kita punya orang tua yang bercerai dan dua-duanya tuh curhat ke kita, saling menyalahkan seperti itu, kalau memungkinkan ya kita menjadi mediatornya begitu ya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, karena itu kan nggak mudah ya, nggak mudah, mungkin kita tadi membutuhkan orang ketiga gitu. Tetapi harus nama kita teh apa sih namanya teh netral gitu, netral. Jadi ditampung aja. Kadang-kadang tuh gini, kan orang tua yang berpisah itu kan punya masalah ya, gitu ya, punya masalah yang mereka tuh belum tuntas gitu. Nah, kadang-kadang sama dengan psikolog, ada psikolog teh kadang-kadang mah nggak memecahkan masalah. Jadi si psikolog teh hanya mendengarkan aja. Mereka teh perlu curhat. Kalau misalnya pakai teorinya psikoanalisis mah itu teh katarsis gitu. Jadi kita teh menjadi tempat sampah gitu. Jadi cukup we cenah ngaborolo kakeheulna teh gitunya, terus aja gitu didengarkan sama gitu. Itu sebetulnya tanpa membutuhkan apa ya, dalam tanda petik nasihat atau way out dari kita, itu teh udah nemuin sendiri si way out-nya teh, si jalan keluarnya teh gitu. Jadi mereka tuh kadang-kadang suka ingin didengar gitu. Jadi mereka itu belum selesai dalam konteks gitu pertikaiannya gitu. Nah, sebetulnya pertikaian itu tidak terjadi apabila kita selesai dengan diri kita sendiri. Nah, jadi harusnya sambil mendengarkan juga masukin sedikit demi sedikit gitu, berkaitan dengan yang tadi aja kita pakai yang tadi itu ada 6 hal tadi gitu. Ya. Oke, Ya, terima sementara itu kasih. dulu, mohon. Ya, terima kasih ilmunya Bunda. Dari tadi sangat padat sekali ya, banyak pengetahuan-pengetahuan ya, baru yang kita dapatkan. Bahkan barusan ada yang katanya harusnya ini sama suaminya katanya. Ya. Karena mungkin nanti ya rekan Nasiah semuanya hari ini alhamdulillah terima kasih juga atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya nanti di Nasiah Mengaji yang selanjutnya. Mungkin itu dari saya, Cece. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Cece. Silakan, Ce. Baik, hatur nuhun Bunda Yuli. Sungguh sore yang sangat mencerahkan. Pasti banyak pertanyaan di benak teman-teman semua, rekan Nasiah walaupun partisipan yang lain yang datang di luar organisasi Nasihatul Aisyah. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Teh Hertin, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ya. Mungkin Bunda dimohonkan bersedia menjadi tempat katarsis kami mungkin Bunda. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Herti yang sudah memandu acara mendampingi Bunda Yuli dalam pencerahan kita di sore hari ini. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita tutup, kami akan mendokumentasikan kegiatan kita pada sore hari ini. Kepada teman-teman disilakan untuk membuka kameranya masing-masing di perangkatnya masing-masing. Kita akan foto bersama. Foto online. Oke. Kita akan tangkap layar. Bagi teman-teman yang menggunakan perangkat komputer mungkin bisa membantu saya karena memang layar komputer saya dari kemarin agak sedikit error, dia tidak bisa rolling kiri dan kanan untuk mendokumentasikan kegiatan. Baik, ini ya saya tangkap layar seadanya saja, dipasang dengan baik. Mukanya yang tersenyum ya Bunda ya. Disilakan mata untuk menatap kamera. Tampilkan senyum terbaik, senyum 8 gigi kalau kata Teh Dewi. Akan kami hitung sampai hitungan ketiga.
Jangan dulu mengedip. Baik. 1, 2, 3. Selesai. Rupanya yang lain tidak membuka layar, saya tidak bisa scroll kiri dan kanan. Baik rekan-rekan Nasiah semuanya dan partisipan di Nasiah mengaji pada sore hari ini. Terima kasih Bunda Yuli atas pemaparannya. Terima kasih Teh Hertin untuk bersedia memandu. Kita tutup majelis kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah lalu diikuti doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas partisipasinya. Tunggu pengumuman dari kami, undangan dari kami untuk mengikuti kegiatan Nasiah mengaji selanjutnya masih di bulan Maret. Kita akan bertemu, bertatap muka dengan rekan-rekan semuanya, insya Allah dalam 1 bulan ini 2 kali. Saya Ade Kartini sebagai pemandu acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Albirru manitaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hapunten bilih ada salah-salah kata. Hatur nuhun. Nuhun Bunda. Nuhun sami-sami.